Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel To The Moon. Sebelumnya jangan lupa like and subscribe, bunyikan loncengnya apabila konten ini bermanfaat. Di sini aku bakal analisa untuk Bitcoin untuk 1 bulan terakhir ya, di bulan ini. Terus juga jangan lupa kalian analisa juga TF-TF sebelumnya, walaupun aku sudah bacain chatnya untuk 1 bulan terakhir ini, dan aku juga masih belajar, jadi disclaimer ya. Yuk kita mulai buka untuk advance chatnya. Oke, yang pertama aku masuk di TF 1 jam. Kelihatannya lagi mau naik ya, gitu. Di sini aku buka Bollinger Bands, lalu MACD, Moving Average, tingkat parabolic shape, lalu Stochastic RSI. Sini kalau kita lihat untuk TF 1 jamnya, Stochastic RSI nya udah ngajak naik, MACD nya juga mengikuti. Di sini untuk 1 jam ke depan minimal bisa naik ke sini 695, minimal ke sini 698 untuk malam ini ya. Untuk 1 jam ke depan bisa ke sini 700 juta, maksimal di sini 705 juta, maksimal di sini. Maksimal di sini 705 juta ya. Di sini maksimal. Kita lihat untuk 2 jam ke depannya. Untuk 2 jam ke depannya juga lagi mau naik. Stochastic RSI nya juga udah naik, MACD nya juga baru mau mengikuti. Di sini udah muncul candle hijau pertama ya. Kalau misalnya sanggup naik ke sini di 699, maksimal 2 jam ke depan BTC ini bisa naik ke sini 705 juta. Lalu untuk TF 4 jamnya di sini juga Stochastic RSI nya juga baru mulai ngajak naik, MACD nya juga mulai mengikuti ya. Udah muncul candle pertama juga di sini. Minimal naik ke sini untuk 4 jam ke depan di 697. Tapi kalau sanggup naik ke 702, maksimal di sini di 705 atau 706 juta ya, kurang lebih. Berarti BTC ini malam ini naiknya itu sekitaran segitu ya. Tapi kalau misalnya dapat support mungkin bisa lebih tinggi lagi ya. Di sini kita lihat untuk 1 D-nya. Untuk 1 D-nya juga mau naik, MACD nya juga mau naik. Di sini kalau kita lihat, kalau misalnya 1 D-nya ini besok ya, minimal besok pagi, kalau misalnya 1 D-nya ini sanggup naik ke 714, minimal bisa ke sini dulu ke 726, bisa ke sini 745, bisa ke sini 785, bisa ke sini 815, maksimal di sini 841 untuk 1 D-nya.
mudah-mudahan bisa naik ya, dapat support untuk 1D nya. Kemarin itu sempat gagal naik BTC, malah koreksi lagi ya. Untuk 3D nya juga mau naik, SASIC RSI nya juga mau naik, MACD nya juga mengikuti. Di sini kalau kita lihat, kalau minimal naik ke sini 734, tapi kalau sanggup naik ke sini di 779 nabrak parabolik besarnya, minimal bisa ke sini 823, bisa ke sini 8551, bisa ke sini 877, maksimal di sini, hampir maksimal di sini. Bahkan bisa new ATH ya BTC itu minggu ini kalau misalnya sanggup naik dan dapat support ya, mudah-mudahan ya, karena kondisinya juga BTC ini udah rawan banget, dan jadi harus lebih hati-hati juga ya untuk minggu-minggu ini, karena udah siklus terakhir. Jadi lebih baik kita jangan terlalu agresif juga ya, jadi lebih atur lagi money manajemennya lebih tepat untuk mengalokasikan dana di beberapa altcoin di momen-momen seperti ini, karena apapun bisa aja terjadi, skenario buruknya itu pasti ada. Jadi disclaimer, nanti untuk ke depan tetap dianalisa lagi, dan jangan lupa TF-TF sebelumnya dicek ya, soalnya kalau misalnya BTC ini nggak dapat support, ini malah koreksi lagi, malah gagal naik. Tapi mudah-mudahan dapat support, bisa naik dulu ya untuk bisa new ATH minimal. Tapi kita lihat untuk 1 weeknya dulu. 1 weeknya SASIC RSI nya mau naik, MACD nya mudah-mudahan bisa mengikuti ya, dapat support dari TF sebelumnya. Minimal kalau 1 weekend naik, ini bakal ngebentuk cup handle baru, minimal ke sini kalau sanggup naik di 1 weeknya, kalau dapat support ya di 761, bisa ke sini 841. Kalau nabrak parabolik sharp di sini 921, maksimal bisa ke sini, bisa new ATH ya untuk BTC. Mudah-mudahan untuk 2 minggunya ini ngajak koreksi ya BTC ini, karena SASIC RSI nya juga udah menjulur ke bawah, MACD juga mengikuti. Tapi mudah-mudahan dapat support dari TF-TF sebelumnya, ini bisa gagal koreksi juga ya, ini malah bisa naik ini kalau misalnya dapat TF dari yang sebelum-belumnya. Minimal kalau misalnya bisa naik di 2 minggunya itu, minimal ke sini dulu 749, minimal ke sini 836, maksimal di sini 987. Tapi aku ulangin kembali, ini udah rawan banget, karena kalau misalnya BTC ini gagal naik, kalau misalnya kurang support dari TF-TF sebelumnya, candlenya itu nabrak support di sini di 527, minimal bisa ke sini
untuk koreksinya untuk akhir bulan ini ya bisa ke 400 jutaan, karena siklusnya kita udah mulai berakhir paling dalam di sini, akan bisa ke 100 jutaan paling dalam. Jadi itu menurut analisaku. Tetap kalian analisa lagi untuk TF-TF sebelumnya untuk pantau kira-kira BTC ini benar dapat support atau enggak untuk naik melanjutkan di OTH, karena di balik itu semua sudah pasti akan ada skenario buruknya. Apapun bisa terjadi di dunia kripto. Jadi tetap dianalisa kembali, dan aku juga masih belajar. Semoga apa yang aku sampaikan untuk BTC akhir bulan ini yang udah rawan-rawan bakal ngedam, semoga salah ya. Tapi seenggaknya kita juga harus waspada juga ya, karena biasanya kalau BTC ini udah berhasil naik untuk NIO ATH, biasanya udah tinggal turun aja biasanya, dan bakal nyari ATH baru lagi nanti di the next all season untuk beberapa tahun mendatang gitu. Kurang lebih itu aja yang mau aku sampaikan, disclaimer. Oke, terima kasih banyak yang udah menyaksikan konten aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe, bunyikan loncengnya.